Salam jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Bersama saya, Evangelis Pauline Laamale. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam pada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jawab Yesus, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Belajar dari seorang Farisi. Bapak Ibu jemaat terkasih, siapa orang Farisi atau siapa Nikodemus ini? Di ayat 1 dijelaskan bahwa Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Bukan saja seorang Farisi, tapi dikatakan bahwa dia adalah pemimpin agama Yahudi. Ini berarti Nikodemus bukan orang biasa. Dia orang yang terpandang saat itu di Yerusalem karena dia seorang pemimpin. Seorang pemimpin besar, tapi mau datang dan bertemu dengan Yesus. Ini hal yang berbeda yang kita bisa lihat dari kebanyakan orang Farisi, di mana bahkan mereka mengikuti Yesus dengan tujuan untuk mencari kesalahan, untuk membuat sehingga Yesus diadili. Berbeda dengan Nikodemus ini, dia mau datang kepada Yesus. Apa yang dia lakukan? Di ayat 2 dijelaskan di sana, dia mau datang kepada Yesus. Ini suatu hal yang luar biasa. Dia menyapa Yesus dengan panggilan Rabi atau guru. Nikodemus sendiri adalah seorang guru, tetapi dengan penuh kerendahan hati, dia menyapa Yesus dengan sebutan Rabi atau guru. Tuhan Yesus lalu mengarahkan dia kepada hal kerajaan sorga. Tuhan Yesus meluangkan waktu untuk menerima dia, untuk mendengarkan dia, kemudian mengarahkan dia kepada pemberitaan Injil dan bicara tentang kerajaan sorga. Ini merupakan hal yang luar biasa dari seorang Nikodemus. Apa yang kita bisa belajar dari seorang Farisi atau Nikodemus ini? Yang pertama yang kita bisa belajar dari Nikodemus adalah kesediaan untuk mau datang kepada Yesus. Banyak orang rindu mau datang kepada Yesus, tetapi mereka terhalang oleh banyak hal, tidak punya kesempatan dan lain sebagainya. Bahkan mereka tidak bersedia untuk datang kepada Yesus. Belajar dari seorang Farisi, seorang Nikodemus punya kerelaan untuk mau datang kepada Yesus. Yang kedua yang kita bisa belajar dari teladan orang Farisi atau Nikodemus ini adalah kesediaan dia untuk mau belajar tentang kebenaran. Ini hal yang penting sekali. Ketika dia mencari Tuhan, dia mencari adalah kebenaran. Berapa banyak dari kita ketika kita mau mencari Tuhan, apakah supaya kita mendapatkan harta, apakah supaya kita mendapatkan kedudukan? Nikodemus datang kepada Yesus mencari kebenaran. Maukah kita mencari kebenaran dari dia seperti Nikodemus ini? Dan yang ketiga yang kita bisa belajar dari Nikodemus adalah jabatan bukan penghalang untuk datang kepada Yesus. Saat ini banyak orang lebih memilih jabatan, lebih memilih harta, lebih memilih kekayaan dan meninggalkan Yesus. Berbeda dengan Nikodemus, seorang terkenal, seorang terpandang, bahkan seorang pemimpin agama Yahudi. Tapi jabatan itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk datang kepada Yesus. Bagaimana dengan saudara? Adakah yang menjadi penghalang bagi saudara untuk datang kepada Yesus? Mari belajar dari Nikodemus ini. Jabatan tidak boleh menjadi penghalang untuk kita datang kepada Yesus. Maukah kita mengabaikan semua kepentingan dunia ini supaya kita bisa datang kepada Yesus? Ini menjadi perenungan bagi kita. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami belajar teladan indah. Berikan kami kerendahan hati untuk mau datang pada Yesus. Mau belajar kebenaran pada Yesus. Hajar kami Tuhan, supaya harta, kekayaan, jabatan, kedudukan jangan menjadi penghalang bagi kami untuk kami datang kepada Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu.
dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati.